Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya istirahat jalan-jalan. Jadi tidak jalan-jalan dulu, saya di studio dan sahabat di rumah, bekerja dari rumah dan belajar di rumah dan beribadah di rumah. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk traveling, untuk jalan-jalan. Nanti saya akan menunjukkan kemana saja saya pernah jalan-jalan, ke negara mana saja, dan saya melakukan apa di sana. Saya terima kasih ke Google yang sudah memberikan konfirmasi dan telah mengirimkan email ke saya bahwa rencana saya untuk traveling dengan menggunakan Google Earth Studio, dan karena itu saya sudah boleh mengajak sahabat semua untuk mengikuti perjalanan saya secara virtual. Saya ke Amerika, jadi saya ini pernah ke beberapa negara dan seluruh benua di dunia ini, kecuali Antartika yang belum saya datang. Saya sudah ke Amerika, ke Eropa, Afrika, Asia, apalagi Australia saya sudah datang, dan kali ini saya mengajak sahabat untuk melihat perjalanan saya ke Amerika. Saya ke Amerika kira-kira tahun 2009. Perjalanan utama saya adalah untuk menghadiri satu pameran besar dan satu konferensi besar tentang peralatan-peralatan penyiaran televisi dan radio itu di Las Vegas. Namanya NAB waktu itu. Saya ke Amerika waktu itu menggunakan pesawat Cathay Pacific. Cathay Pacific terbang dari Jakarta. Ya, Cathay Pacific ini adalah satu airline, perusahaan penerbangan terbesar di dunia milik Hong Kong. Saya dari Jakarta terbang ke Hong Kong. Penerbangan dari Jakarta ke Hong Kong itu kira-kira 5 jam. Harga tiket pesawat Cathay dari Jakarta ke Amerika waktu itu ya kira-kira $900 US lah. Itu harga dolar, kursnya 12 ribuan rupiah waktu itu. Cathay Pacific waktu itu adalah pesawat yang mewah. Pada saat penerbangan awal dari Jakarta ke Hong Kong, ya kita dikasih makanan. Saya 2 kali makan, makanan semi Indonesia lah, semuanya halal. Saya tiba di Hong Kong, transit di Hong Kong 2 jam. Ke Amerika waktu itu saya sendirian. Di Hong Kong di bandara 2 jam itu ya saya jalan-jalan di sekitar terminal lah, di situ makan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Amerika, ke Los Angeles. Ya, dari Hong Kong ke Los Angeles itu penerbangannya menempuh waktu 13 jam lebih ya. Dari Hong Kong ke Los Angeles ya. Jadi saya mendarat di Los Angeles itu pagi hari. Ya, 13 jam itu luar biasa. Nah, kemudian dari Los Angeles ke Las Vegas, saya terbang menggunakan lokal airline di sana, Delta. Saya menggunakan Delta Airline. Penerbangan dengan Delta ini dari LA ke Las Vegas kira-kira 1,5 jam. Ya, Las Vegas ini kan semua orang tahu di dunia bahwa ini adalah kota judi terbesar di dunia. Ya, dari bandara, airport, saya langsung ke hotel. Saya waktu itu tinggal di Hotel Harrah's ya. Saya ngambil hotel itu karena di situ ada monorail. Kemudian di situ juga ada public transportasi menuju ke arena pameran. Saya di sini 2 hari. Saya merasakan pelayanan yang luar biasa. Sangat berbeda sekali dengan pelayanan hotel di Indonesia. Nah, waktu saya check in itu tidak lama. Ya memang waktu itu juga tidak antri. Satu atau 2 menit waktu itu check innya. Cepat sekali. Dan saya langsung diantar ke kamar. Kalau tidak salah saya di kamar di lantai 9 kalau tidak salah, atau lantai 7 atau 9 ya. Kira-kira begitu. Tapi jenis kamarnya adalah junior suite. Ada kamar tidur. Ya, kemudian di situ juga ada ruang tamu. Jadi bisa menerima tamu. Dan kemudian ya fasilitas-fasilitas yang lain, ada televisi, ada kamar mandi ya. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya selama 2 hari di Las Vegas ini. Las Vegas ini kota judi, dan kehidupan manusia, kehidupan orang di Las Vegas ini adalah inherent ya. Judi itu sudah inherent dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat di Las Vegas. Dan yang berbisnis judi di situ tidak hanya orang Amerika, tidak hanya orang Las Vegas, tapi orang-orang dari seluruh dunia. Di bawah hotel itu, mulai dari setelah lobi hotel itu semua tempat judi. Di
Di situ ada di mall-mall besar itu semua adalah tempat judi dan orang berjudi di situ tidak tahu siang, tidak tahu malam. Jadi sepanjang waktu itulah ya pekerjaan mereka. Ya, saya sempat jalan-jalan melihat ke pusat-pusat judi di situ, melihat ini luar biasa dan perempuan-perempuan cantik itu menari-nari di atas meja judi ya. Dan saya sendiri, risih sendiri saya waktu itu. Kesulitan besar saya selama di Las Vegas ini adalah urusan makan sebetulnya. Urusan makan. Saya kalau mau makan itu, ya, saya melihat daftar menu semuanya itu, ya hampir semua makanan yang di dalam buku menu itu ada unsur babinya. Sementara saya ini Muslim, berusaha untuk mendapatkan makanan yang halal. Ya akhirnya ya saya pesan makanan yang menurut saya mungkin halal itu adalah saya minta kentang goreng, kemudian telur, kentang dan telur. Kemudian roti polos, ya saya tidak tahu bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja, tapi dalam pikiran saya mungkin ini halal. Malam hari kedua, kira-kira pukul 21 malam, saya kelaparan. Saya keluar jalan-jalan, moga-moga bisa dapat tempat makan yang halal gitu. Maka pergilah saya jalan, agak sepi, malam itu agak sepi dan banyak orang yang mabuk-mabuk di pinggir jalan. Saya ya sempat was-was juga, tapi lapar saya cari. Akhirnya saya menemukan satu resto McD, jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel. Tapi ini malam, ya. Akhirnya saya makan di restoran McD itu. Lagi-lagi kentang. Saya pesan kentang goreng karena ukuran makanan di Amerika itu jumbo, besar. Kentang goreng itu dengan telur juga yang digoreng itu ukurannya besar. Kemudian ayam. Saya tidak sanggup menghabisi. Kemudian saya balik ke hotel. Nah, suatu saat kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu ada peristiwa penembakan besar di Las Vegas. Saya begitu ada peristiwa itu, saya mencoba melihat-lihat penembakan itu di sebelah mana. Kira-kira apakah hotel tempat penembak itu tinggal jauh nggak dari tempat hotel saya? Saya lihat Hotel Mandalay Bay memang tidak jauh dari hotel tempat saya tinggal, ya jaraknya tidak jauh, dia di dekat pertigaan, dekat perempatan di situ. Tetapi paling dekat dengan McD, dengan restoran McD yang saya makan itu, saya lihat, wow, saya lihat gila ini ya, gila banget ya. Alhamdulillah ya saya berada di tempat itu pada saat tidak ada peristiwa yang mengerikan seperti itu. Penembaknya waktu itu adalah kalau tidak salah ya Stephen ya. Ya, Stephen, dan korban jiwa waktu itu sangat banyak ya. Ngeri memang, itu satu peristiwa penembakan yang sangat ngeri terjadi di Amerika Serikat. Itu di Las Vegas. Nah, inilah saya menceritakan kali pertama saya naik limosin ya, mobil limosin itu kali pertama itu di Las Vegas itu. Saya naik dari hotel tempat saya tinggal itu ke airport, ke bandara. Limosinnya mewah, luas, dan saya sendiri, saya naik di belakang saja. Sementara antara saya dengan sopir itu tertutup. Ya, saya sendirian di situ, di dalam mobil yang mewah itu. Kali pertama dan pengalaman pertama dan kebanggaan pertama saya naik limosin.